Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikian halnya, sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang." Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, "Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara." Kemenangan perang yang didapatkan oleh Daud dan para pengikutnya telah mendatangkan sebuah permasalahan, yaitu mengenai pembagian jarahan. Bagi sebagian orang yang tamak menganggap bahwa mereka selayaknya mendapatkan bagian lebih besar untuk menguasai jarahan tersebut, dibandingkan mereka yang tidak pergi berperang. Sepintas, cara berpikir demikian menampilkan sebuah bentuk keadilan. Namun ternyata, Daud memiliki pertimbangan lain yang justru menghasilkan sebuah kebijakan yang menyejahterakan hidup orang banyak. Daud memberikan pertimbangan sekaligus perintah untuk dibagikan kepada mereka yang tidak ikut berperang. Terdapat beberapa nilai teologis mengenai nilai keadilan yang muncul melalui keputusan Daud tersebut, yaitu, pertama, bersikap adil tidak dapat berdasarkan siapa yang layak mendapatkan apa, melainkan bagaimana kita memperlakukan mereka. Prinsip siapa yang layak mendapatkan apa digunakan oleh para orang tamak di dalam narasi ini. Hal inilah yang dipandang oleh Daud menjadi bermasalah karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketimpangan perekonomian yang terlalu besar dalam masyarakat Israel. Oleh sebab itu, Daud lebih menggunakan pendekatan yang relasional dan menghargai keberadaan setiap pihak. Bagi Daud, meskipun ada orang yang tidak ikut berperang, tetapi bukan berarti mereka tidak berhak atau tidak perlu mendapatkan hasil jarahan perang. Mereka memang tidak ikut berperang, tetapi mereka adalah bagian dari sebuah kesatuan sistem sosial yang semestinya saling menopang dan saling memperlengkapi, yang tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di dalam tembok-tembok kota. Nilai keadilan dalam sikap Daud tersebut memberikan kita sebuah pedoman pertimbangan untuk bersikap kepada orang lain, yaitu bagaimana kita memperlakukan mereka. Melalui prinsip tersebut, kita tidak sedang menimbang seberapa layak mereka mendapatkan sesuatu dari kita, tetapi seberapa mampu kita menghargai mereka dalam ikatan relasi yang setara. Nilai teologis kedua yang muncul dari sikap Daud ini adalah keadilan merupakan cerminan kasih Tuhan yang kita bagikan kepada sesama. Mewujudkan keadilan berarti kita sedang berupaya membagikan kasih Tuhan yang kita terima. Entah itu berkat berupa materi, kebahagiaan maupun pengalaman. Apabila kita mampu memperlakukan orang lain dengan solidaritas emosional dan kesadaran akan keutuhan relasi, maka pada saat itulah kita sedang menyalurkan kasih Tuhan yang mengalir melalui kita. Kita tentu tidak dapat menimpang seberapa banyak kasih Tuhan yang dapat kita salurkan kepada orang lain. Kita hanya perlu menggumuli bagaimana kita membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Hal ini hanya dapat mewujud ketika kita menganggap orang lain dalam sebuah relasi yang setara sebagai manusia, bukan melalui sebuah pertimbangan matematis tentang seberapa besar yang layak mereka terima. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat, terima kasih untuk semua penyertaan kasih Tuhan yang selalu kami rasakan. Di tengah tugas dan tanggung jawab kami untuk menjadi saluran berkat, menjadi kabar baik bagi lingkungan, bagi orang-orang yang kami temui.
Tolonglah kami untuk memiliki ketulusan dan keadilan. Mampukanlah kami untuk bertindak tanpa pamrih. Karena sesungguhnya apa yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Biarlah itu juga boleh kembali memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.